Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil asma'il husna, lahul kibriya'u wal 'azamatu wal 'ulya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was sama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidur rasuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya Sayyidina Muhammadin asfal asbiya wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ahli safai wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal iman wa binuril fahmi wassidiki wal aman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di pengajian Majelis Dalailul Quran. Mudah-mudahan kita terkhususnya yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, terlebih-lebih sanarion di bulan Sya'ban, bulan nafasna sangat dianjurkan bahar membaca sholawat tu Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk tema pengajian tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi, alangkah baiknya kita sama-sama marniat anso ulang sia-sia ima juguk tadi majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surah Al-Kahfi. Wa yawma tusayyirul jibalu wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Aima ayat 47 sampai ayat 54. Dan ingatlah pada hari kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, yaitu kiamat. Dan kami kumpulkanlah mereka, maka tidak kami tinggalkan daripada mereka seorang pun. Dan dibawalah mereka ke hadapan Tuhannya dengan berbaris-baris, demi sesungguhnya telah datang kamu kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Namun kamu menyangka bahwa tidak akan kami tetapkan bagimu waktu berbangkit. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Maka melihatlah orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa-apa yang ada di dalam kitab itu. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali tercatat semuanya. Dan mereka memperdapati apa yang mereka kerjakan tertulis di dalam kitab itu, dan tidaklah menzolimi Tuhanmu kepada seorang pun. Dan ketika kami katakan bagi malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis, adalah ia daripada golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu jadikan iblis itu dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin daripada selain aku? Dan mereka itu bagi kamu musuh, sejahat-jahat orang yang zalim, yang menjadikan iblis sebagai pengganti daripada Tuhan. Tidak aku hadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula menyaksikan penciptaan diri mereka, dan tidaklah ada aku jadikan orang yang menyesatkan itu penolong. Dan ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, panggil kamulah sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Maka mereka memanggilnya, namun mereka tidak menjawab. Dan kami jadikan di antara mereka tempat kebinasaan. Dan melihatlah orang-orang yang berdosa akan api neraka. Mereka yakin bahwa mereka akan jatuh ke dalam neraka itu, dan tidaklah mendapatkan mereka daripadanya tempat berpaling. Demi sesungguhnya telah menjelaskan kami berulang-ulang kali di dalam Al-Quran ini terhadap manusia dengan bermacam-macam perumpamaan-perumpamaan, akan tetapi manusia itu paling banyak membantah. Naon masih kira-kira arti terjemaah ayat naita bacaan kita. Di dalam ayaton Allah Subhanahu wa taala mangalihin dihita pandangan-pandangan pengajaran-pengajaran dohon hikmah-hikmah na sangat bahat dapat kita di bagasan ayat itu. Salah satunya adalah tentang hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah pada hakikatnya dirinya sendiri dengan amal perbuatan. Seseorang akan takut menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika diperlihatkan catatan amalnya, apalagi ia hamba yang berdosa kepada Allah. Jadi nai takuti ni hambaon adalah amal perbuatan dia. Menghadapi Allah taala, bukan Allah taala tetapi amal dia.
Saru kode dohot ketika diginjang duniaon kita naita biarkon tua lagi bain perbuatan nita ini sehingga mabiar kita ketu bakas ni bayoi mabiar kita lewat ngunjolo bakas ni aso adong perbuatan tanah solenggan ita bain tusia berarti perbuatan imesidokan para ulama man arofa rabbah faqad arofa nafsah man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Isi-isi na mengenal dirinya akan itanda ia Tuhan niya. Jadi anso menjadi diri ni baon ulang berbuat keburukan-keburukan na menyesatkan sehingga palai patidaun Allah Ta'ala tungkin na kitab ta ita tarimo siang sebelah kanan ay manidokon kitab kebaikan-kebaikan ahlul jannah. Ulang sampai kitab sebelah kiri kitab keburukan-keburukan bahat dosa termasuk alak-alak kafir na engkar tu Allah Ta'ala mabiar maalai menghadapi Allah. Jadi yang mau nengkan doi bang adong biar niba tu isi saja tu saudara niba tu orang tua niba tu dongan niba tu abang niba tu anggi niba anggona betul-betul dengan kiba ngadong biar niba na pangudon so ni jo mana martuhani anggo betul-betul dengan doi ta na martuhani ngangkan dong biar nita tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah na pertama. Hikmah na paduana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang pembantahan iblis ketika Allah menyuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Pada saat Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah Ta'ala menyuruh malaikat, menyuruh iblis untuk bersujud kepada Adam. Sujud naon ning para ulama sujudu inhina, sujud menghormati. Indah sujud songon menyembah Tuhan, hanya menundukkan kepala saotik. Tandona adong ciptaan na paling bagus, na paling baru, na paling deges, manusia na paling sempurna, adong akalna, adong nafsuna, kemudian bakal dijadikan sebagai khalifah. Iman Nabi Adam. Maka malaikat-malaikat la ya'sunallah ma amaruhum yang tidak pernah membantah perintah Allah, mereka sujud kepada Adam. Tetapi ada satu yang tidak sujud yaitu iblis la'natullahi alaihi. Jadi iblisun adalah abul jin, bapak di jin. Awan mana surah sujud tu Nabi Adam sehingga ia melanggar mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aso ia merasa lebih baik daripada Adam. Ia merasa lebih tobang daripada Adam. Ia merasa lebih awal daripada Adam. Jadi ulang kita pakai ilmu ni iblis na sumununa. Ulang ko merasa aw mana tobang. Aw duntong abang au duntong orang tua na ulang ela dona sumunian sian ati-ati harana na sumunian adalah sifat dohot amalan ni iblis laknatullah on mana membain kalai menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tafsir Al-Qur'anun dijelaskan oleh para ulama adong dua pendapat tentang mengenai keturunan ni iblis. Sebahagian ulama mendokon laisa lahu auladun wala zurriyah, inda dong keturunanna inda dong anakna. Iblis inda mar keturunan inda mar anak. Sada pendapat on pendapat na lemah. Pendapat na paling kuat bahaso iblisi adalah mempunyai keturunan. Ai manakin ayat naik. Apa tattakhizunahu wa zurriyatahu. Pantaskah engkau jadikan iblis dan keturunan-keturunannya ning Allah Ta'ala. Berarti adong keturunan. Semunjia macarana adong keturunan ni iblison, iciptaon Allah Ta'ala ma dibahas sebelah kanan ni iblison kemaluan laki-laki. Iciptaon Allah Ta'ala dibahas sebelah kiri kemaluan niada bukan. Sehingga berhubungan badan meyadohot diri niya sendiri. Maka anak orang dosa nialak dan berhubungan badan dohot diri niya sendiri. Dalam artian maaf-maaf mengeluarkan air mani dohot diri niya sendiri. Nah orang dosa ini haram. Nah, perbuatan di syaitan, perbuatan di iblis. Sehingga setelah berhubungan badan iblison dohot dirinya sendiri, martelor maya setiap sadari sabahat 10 telor. Dalam sada telori lahir muni 70 syaiton, 70 syaitona. Syaiton alakalai, syaiton ada buku.
Aima zurriyah keturunan ni iblison. Jadi jin, syaitan, aon adalah keturunan ni iblis. Isema bapakna iblis laknatullah. Abul jin golarna, bapak daripada seluruh jin-jin dan syaitan-syaitan laknatullahi alaihim. Bahkan sebahagian di dalam kitab ini dijelaskan oleh para ulama daripada keturunan-keturunan iblis dan beserta dengan tugas-tugasnya. Adong ison onom mocong golar-golar ni keturunan ni iblis dohot tugas-tugasna na perlu kita hindari dalam kehidupan. Nah pertama min zurriyati iblis lakisun wa walahan, golarna si lakis dohot si walahan. Makaridona lai wa huma sahibat taharah was salah alladzani waswisani fihima. Namanggang gualak namanggoda alak ketika toharoh. Ima sunabahata ni mangidomo habis buang air kecil indai basuh. Pokoknya keluar indai basuh. Indah dong toharohna ikarijoi oleh si lakis dohot si walahan. Maka perlu kita berlindung. A'udzubillah minasyaitonir rajim lakisun walahan. Dokon golar naik. So terhindar kita siang godaan. Dohot mengganggu ketika sumbayang, membain gambar-gambar di jolo sajadahi anso tergambar di pikiranta, terbayang di pikiranta, terkhayal di hati-hati sehingga kurang khusyuk dalam ibadah sholat. Roh bisikan-bisikan di waktu sumbayang, roh gambar-gambar di waktu sumbayang, tersusun sada rencana di waktu sumbayang, karidoni silakis dohot siwalahan. Makanya sebelum sumbayang dapat kita ilmu dison, a'udzubillahi minasyaitonir rajim lakisun wa walahan. Marlindung ya Allah daripada syaitan yang terkutuk namar golar silakis dohot silahan ning masukkan. Baru berusul limaita, insya Allah lebih daripada kekhusyukan di waktu sembahyang. Karena berlindung siang keturunan-keturunan iblis. Kemudian nabaduana namar golar zalanbur. Zalanburon wa huwa sahibul aswaq, karidona manggoda alak di pasar. Ima sosen bahat di pasar, dusta, mengurangi timbangan, berbohong dengan jualan. Bahat maisi khianat, bahat maisi perbuatan-perbuatan pertikaian sehingga berkelahi, sehingga saling bunuh-membunuh. Di pasar mereka rejona ang margolar zalanbur, setan deh iblis anggo alak sugari jaga burti sarupo megolar ni anggoan iblis zalanbur di pasar. Hati-hati kita. Jadi sebelum merangkap tu pasar, apalagi di pasaran merlindung kita jolo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim zalanbur. Kemudian nabatuluna wa bitrun wa huwa sahibul masaib. Iblis namar golar bitrun. Si bitrunon karidona manggoda bagi alak-alak na ditimba musibah. On musuh na nyatai mandapun musibah manusia bani adam digoda dope. Misalnya meninggal saudara nia, meninggal anak nia, meninggal orang tua nia, meninggal keluarga nia. Magodaon niya disi yazinu khadasal wujuh wa latumal khudud wa syaqqul juyub. Anso manampar pipi, memukul badan, mengkoyak-koyak baju, merintih-rintih akekean di sipulan dohot sipulan. Bahat kan bidai tadi kalangan-kalangan na sedang ditimbang musibah. Berarti si bitrunon may mangkarejoina. Ini perlu kita berlindung ketika ona musibah. Nabawabanna wal a'war, si a'war golarna wa huwa sahibuz zina yanfahu fi ihlilir rajul wa ajizatil mar'ah. Karidonia menggoda alakan sumar zina, yung busia kemaluan niya lakalai dohot kemaluan niya naburui sehingga panas untuk berbuat zina. Jadi so terhindar kita anak tak keturunan tak sering-sering kita ajar kondisi an sumar lindung daripada syaitan na terkutuk namar golar a'war. Kung nayapil ng golar-golar na si a'war. Kemudian napalimana wa matrusun wa huwa sahibul akhbaril kazibah yulqiha fi afwahin nas. Si matrus karedonia menggoda mengalehin tu mulut-mulut ni manusia an sumargapus.
Dokon obar nagabus tu son, dokon bohong cerita dusta tu si pula. Jadi karedo ni bayu namar gabus sajo namar dusta sajo. Anggo namar gabus doho mulai sabur nginon bahat-bahat marlindung daripada syaitan namar golar matrus. Kemudian napaunom na terakhir wadasimun wa huwa alladhi idza dakhala ar-rajulu baitahu wa lam yusammi wa lam yuzkirillah dakhala ma'ahu intaha. Setan na terakhir nomor bolar dasim kare dunia ketika masuk manusia itu bagasnya indah mengucap salam dot me si dasimon tu bagas masuk. Jadi pala dong kalak di si assalamualaikum, pala ngadong kalak di bagasi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pala ucapkan salam indah mengiut syaiton nomor bolar si dasim tu bagas ni tai tu kamar tai tu tempat sholat tai. Jadi ulang asal masuk tu bagas. Adong dosudai zuriyah tugas-tugas ni iblis ni bahin ni Allah Ta'ala. Cuman tugas-tugas ni adalah mengajak kepada kejahatan dan keburukan. Para malaikat khusus kepada kebaikan dapat mengajak kepada taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai masih bahagian keturunan ni iblis na adong di dalam kitab tafsir di ayat 50 tentang masalah iblis laknatullahi alaih tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Ubat na rumah anso terhindar daripada godaan ni iblis dohot keturunan ni iblis. Disebutkan oleh jumhur ulama bahwasana dawa'uhu obatnya adalah bikasrati zikri ilallahi ta'ala, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andikan sayo zikir, kapan sayo zikir, andikan sayo waktuna, baik menyogot, duduk, berdiri, berbaring, bahkan laugit modong berzikir, anso terhindar daripada keturunan iblis laknatullahi alaih. Namun tidak cukup untuk berzikir saja, ampun nih jalan pondok adab-adab berzikir kepada Allah. Ison di kita pun ditorangkan. Nah pertama adalah khulul batin minat to'am, kosongnya perut daripada makanan. Kon namanya do sultan kita berzikir. Jadi yang ubahat isi di bol tokon kuat kita mangan, roma kaslun malas beribadah, malosok berzikir untuk Allah. Mamomo setani manggodana, tai anggo kosong peruton jauh-jauh daripada iblis dan keturunan. Makanya di para ulama waktu yang paling bagus kosong perut adalah tengah malam. Ngot jam 2 kan ngadung isi penganon, ngot jam 3 ngadung isi mangan. Nah khusus beribadah tu Allah Ta'ala kosong boltok ni bang. Ay maso indah tolak kuat mangan kecuali tolu mocok. Nah pertama waktu di undangan tolak gogoy mengisi mangan sangat kuat. Nah kedua na waktu ketu bakas nyalak martaba gogoy isi mangan. Patuluna waktu menerima tamu. Pro tamu tu bakas ni bang adong hidangan gogo mangan. So gogo tamu mangan. Tapi selain nainan usaha otik ikilalut to'am mensedikitkan makan agar zikir ini meresap di dalam hati si hamba kepada Allah Ta'ala. Nawan mana pertama? Napaduana julusun ala hayatit tawadu, duduk dalam keadaan menampakkan tawadu, rendah diri kepada Allah Ta'ala, hina diri daripada Allah Ta'ala. Jugukna songondian yang para ulama duduk ibtiros atau tahiyat awal. Songoni may dabu para juguk na paling tawadu, na paling merendah di hadapan ni Allah Ta'ala. Duduk pada saat tahiyat awal. Zikir Nabi pasti ahasadu la ilaha illallah jadi, subhanallah wa bihamdihi jadi, solawat jadi, astagfirullah jadi. Nah penting juguk naik atas keadaan tawadu. Karena tawadu'un ma ilmuna sudapun iblis 80.000 tahun iblis menjadi guru malaikat di dalam surga. 80.000 tahun iblis khutbah di dalam surga jamaahna malaikat. Mana hebatnya. Bahkan tidak sedikit daripada iblis ini yang hafal Al-Quran sebelum Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Mabaryo malaikat. Ima sunaguguan don musuh tahun. Sangat sunyi pempon na mujahadah di tahun berjuang mengalawan iblis dapat keturunan kami. Karena alaina sangat pintar. Apil Quran ko alai dapat apilan.
malim kita alai dong kekuatan ibadah sada mayana surong ilmu nalai tawaduk merendah diri di hadapan Allah. Ima sungara alai sujud indah dong merendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi yang pernah merendah kita waktu berzikir Allah 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 anso masuk zikir. Kemudian nabatuluna adab daripada berzikir igmadu ainaihi wa kabbu sam'ahu, menutup mata dan menahan telinga daripada hal-hal yang lain. Jadi 80% di ulama manusiai khusyuk di menutup mata. Daripada khusyukan dohor buka mata silahkan. Cuman 80% mayoritasnya kebanyakan hambai tutup mata lebih khusyuk berzikir. Anso inna dong nani dania kecuali zikir niai. Indah dong Nabi Negenia kecuali zikir dia. Ima sudah buat waktu di tengah malam sehingga ngadong Nabi Nege kecuali zikir naita zikir kau. Kemudian napoban na yustahsinu limultazimil adadi ittikhadus subuha. Sangat-sangat dianjurkan bagi orang yang berzikir memiliki jumlah bilangan dengan memakai tasbih. Napurwan tasbih. Auto jauh bandai tasbih anggojat marcaku baju komponai misi tasbih insyaallah nggak perluan apalagi zikir tas 100 1200 karena memakai tasbihon adalah perkara yang sangat hebat, perkara yang sangat baik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kanat lahu subhatun min alfi uqdatin, adalah dia memakai tasbih daripada 1000 ikatan. La yanamu hatta yutammimaha, tidak tidur ia sebelum menyempurnakan zikirnya yang 1000 kali. Jadi najolo Abu Hurairah tasbihnya siang tali diikat dibain bentukna sabahat 1000 bilangan. Talion masumuni disusun sehingga indah modomnya sebelum salosena 1000. Berarti disuruh memakai tasbih. Bahkan diriwayatkan anna Abul Qasim al-Junaida kanat subuhatuhu fi yadayhi faqila lahu anta ma'a syarabika tahtaju ila subuha faqala hadha wasaltu ila Allah la ufariquhu. Imam Junaid al-Baghdadi pernah ditanya ketika beliau memegang tasbih, wahai imam, engkau adalah seorang waliullah, seorang ulama, seorang yang berkaromah, nah terkenal dengan kewalian. Sudah pemar tasbih kok wahai Imam Junaid al-Baghdadi ningkalakon tu siya karena tiup saja tasbih nah. Ijawab Imam Junaid, tasbihon adalah dalan-dalanku so sampai tu Allah subhanahu wa ta'ala. Indangkan ku pisah konon seumur hidupku bobe na sugit martasbih kamu ning Imam Junaid. Jadi indah memang wajib martasbih, tetapi perkara na sangat tenggan, na sangat baik, apalagi di waktu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa di mana? La yaqta'u fi asna'ihi bi kalamin aw ghairihi. Janganlah memutus zikir ia di tengah-tengah dan dengan perkataan atau selainnya kecuali perkataan yang wajib atau sesuatu yang wajib seperti menyahut perkataan orang tua. Jadi ulang potong zikir ini malapan noli adong kalang naro misal nabalanjo nangkon pardulunjo nabalanjo. Tetapi ang orang tua naroi mangkuling sahut karena panggilan wajib. Atau lagi berzikir 80 noli sampai 100 maazan di masjid antak na 80 noli itu lah. Jawab dulu azani Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi ulang ipotong zikir-zikir niba dengan perkataan atau selainnya. Paturus dulu sampai salose wiritan di zikir niba. Kemudian terakhir adab-adab daripada berzikir kepada Allah, al-hurubu min surbil ma akibat zikri bisur'atin, menjauh daripada meminum air setelah berzikir. Jadi habis berzikir ulang langsung minum. Ison meta kebanyakan salah au pina juru suni deh. Habis berzikir male mamuas langsung minum indah tolaun. Karena aso ketika berzikir tu Allah menumbuhkan kehangatan dan kerinduan kepada Allah, begitu masuk air terpadamlah kerinduan itu kepada Allah. Ompot tema zikir ira-ira pamintok ni zikiri air. Jadi pain de dulu marsa poropat menit baru minum air. Ulang langsung begitu salose mandoah zikir naon langsung ibu dia akuai minum ia sian akuai. Bopena aqua ubat pain dia dulu aku berzikir do dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi on adab-adab zikir ansotar lawan kita musuh nanya tahun, yaitu iblis dan keturunan-keturunannya. Nah terakhir, apabila ketika berzikir kita mengalami peristiwa spiritual nah kita alami di waktu berzikir, pandokon di para ulama, janganlah dikisahkan, janganlah diceritakan. Ulang idokon-dokon aso pala idokon-dokon ning ulamai khorojan nur, keluar mai cahaya sedikit demi sedikit, sehingga indah dong dapat ko pengalaman spiritual ibe, indah dapat ko cahaya ni zikir ibe. Illa di ustazihi, kecuali kepada gurunya, guru yang mengajarkan zikir kepadanya. Karena ada muncul kalah berbeda dari dapat pengalaman di waktu berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi sebaiknya didiamkan hanya untuk diri kita dengan Allah Ta'ala, kecuali betul-betul kepada guru atau kepada yang mengajarkan zikir itu kepada kita. Ulang diceritakan di halayak yang ramai, di orang-orang banyak, indah orang deges nading para ulama. Mana terakhir tentang berzikir untuk mengelawan daripada iblis dan keturunan-keturunan. On hikmah na dapat kita dalam Al-Quran tafsir surah Al-Kahfi ayat 47 sampai 54. Mudah-mudahan yang bermanfaat di kita, menjadi tambahan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malumai tanian nama zikir itu Allah Ta'ala indah sembarang zikir bola nabi, mang adong sanatna, mang adong ilmuna, semenjia adab-adab. Karena manusia ini Allah di ayat terakhir sangat pahat membantah. Ilahin perumpamaan dunia sebagai on. Perumpamaan na dulu itakaji si Aswad dohot si Abdullah, nama jalaki dunia dohot akhirat, wahat perumpamaan. Tetapi manusia itu selalu membantah. Indara mananyan na idokon, kasaran na bahasa ni Allah Ta'ala kan halus, aku kasaran na indah mananyan na idokon ni Allah Ta'ala. Jadi sampai di sini insya Allah kita sambung ima di ayat naba 55 mungkin setelah hari raya domai. Karena UBG acara penutupan nadong bersyukuran nasulang malam bantu waktu tak isi meta sekalian penyambutan bulan suci Ramadan. Ceramah di bulan Ramadan kema tafsir naulat nyon ma insya Allah di setelah hari raya naro kisah ni Nabi Musa dohot Nabi Khidir alaihi salam ketika menuntut ilmu bersama-sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi wa lahu al-Fatihah.